peringatan Hari Kusta Sedunia itu adalah untuk memberikan kesempatan bagi penderita kusta agar dapat hidup layak, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyakit kusta, serta yang paling penting yaitu mengatasi stigma yang ada di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kelon semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Jumpa lagi nih di awal tahun 2023. Masih bersama saya Asti sebagai host podcast Kalikajar Edukasi Online atau Kelon Podcast. Semoga di tahun 2023 ini kita semua dapat memulai kembali dengan catatan yang bersih, penuh berkah, dan menjadi tahun yang terbaik untuk kita semua. Amin. Amin. Nah, ketemu lagi dengan saya, dengan Kelon Podcast. Kali ini kita mengangkat tema yaitu kenali kusta sejak awal. Karena pada tanggal 30 Januari kemarin diperingati sebagai peringatan Hari Kusta Sedunia yang mengangkat tema tentang mewujudkan Indonesia bebas dari penyakit tropis menular yang terabaikan. Nah, di samping saya sudah ada dua orang narasumber. Tentunya yang sebelah saya ini sudah tidak asing lagi, Sobat Kelon semua, karena selalu mampir di Kelon Podcast ya, dengan Dr. Andre. Ya, silahkan menyapa Sobat Kelon yang ada di rumah. Iya, selamat pagi Mbak Asti dan selamat pagi Sobat Kelon semuanya. Kita bertemu di podcast Kelon di Puskesmas Kalikajar 1. Ya. Lalu di samping Dr. Andre ada Mbak Esti, yaitu seorang programmer kusta di Puskesmas Kalikajar 1. Boleh memperkenalkan diri dan menyapa Sobat Kelon yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kelon semuanya. Perkenalkan, nama saya Esti Handayani, pemegang programmer kusta di Puskesmas Kalikajar 1. Iya, terima kasih untuk Dr. Andre dan Mbak Esti yang sudah berkenan mampir di podcast Kelon untuk memberikan edukasi kesehatan untuk Sobat Kelon semua yang ada di luar sana. Nah, tujuan dari peringatan Hari Kusta Sedunia itu adalah untuk memberikan kesempatan bagi penderita kusta agar dapat hidup layak, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyakit kusta, serta yang paling penting yaitu mengatasi stigma yang ada di masyarakat. Ya, langsung saja ke materi. Iya, Sobat Kelon pasti sudah menunggu-nunggu nih materinya. Apa itu kusta? Karena judulnya itu sudah ayo kenali kusta. Iya. Apa sih itu kusta? Nah, Dr. Andre, apa yang dimaksud dengan penyakit kusta itu sendiri? Ya, baik Mbak Asti coba saya jawab apa itu kusta, karena kita tanggal 30 Januari kemarin ya kita peringati sebagai Hari Kusta Sedunia, dan di situ juga ada tagline dari Hari Kusta Dunia yang menyingkirkan mengenai stigma ya. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Asti. Jadi kusta ini merupakan penyakit yang menular ya, penyakit yang lama atau menaun, dan penyakit ini disebabkan oleh Mycobacterium leprae. Jadi penyakit ini penyakit yang menular, kemudian kalau bahasa sehari-hari di dunia medis itu adalah penyakit kronis, dan sekali lagi disebabkan oleh Mycobacterium leprae. Kemudian penyakit kusta ini yang paling gampang untuk kita lihat, ini penyakit yang menyerang sistem saraf tepi, kemudian menyerang jaringan kulit. Tapi perlu diingat bahwa penyakit ini hanya menyerang sistem saraf tepi. Dalam tubuh manusia itu ada dua, Bapak, Ibu, Sobat Kelon semua, bahwa di dalam tubuh kita ada sistem saraf pusat, itu ada di otak, dan juga ada sistem saraf tepi di luar otak. Nah, untuk kusta ini yang diserang adalah sistem saraf tepi. Jadi otak tidak diserang oleh penyakit ini. Kemudian yang perlu diperhatikan bahwa penyakit ini, tadi sudah saya sampaikan bahwa tagline Hari Kusta salah satunya adalah menghindari stigma. Penyakit ini penuh dengan stigma. Betul. Ya, jadi perlu diketahui juga bahwa penyakit ini bukan penyakit
apa ya, kutukan, Kutukan, ya. ya. Bukan penyakit kutukan, bukan penyakit karena azab atau dosa, atau bahkan bukan penyakit karena guna-guna. Itu yang mungkin Sobat Kelon, masyarakat semua perlu ketahui bahwa ini murni penyebabnya adalah Mycobacterium lepra, bukan penyakit yang klenik ya. Itu mungkin dari saya Mbak Asti ya, sekelumit mengenai kusta. Penyakit kusta. Jadi penyakit kusta itu bukan penyakit kutukan yang sudah beredar di luar sana ya. Mitosnya adalah penyakit kutukan. Tidak seseram itu. Nah, ya, tidak semenyeramkan itu. Tidak seseram itu. Iya. Sudah dijelaskan tadi dari Dr. Andre yang dimaksud dengan penyakit kusta itu apa? Disebabkan oleh bakteri Mycobacterium lepra. Lalu faktor-faktor apa saja yang mendukung penularan dari penyakit kusta itu sendiri, Pak Andre atau Pak Esti? Mbak Esti, faktor resikonya? Ya, saya mencoba menjawab Mbak Asti. Ya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan penyakit kusta, yaitu yang pertama ada penyebab penyakit kusta, yang kedua ada sumbernya, sumber penularan, kemudian ada cara penularan penyakit kusta itu sendiri, ada cara masuk kuman kusta itu melalui tubuh. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Andre bahwa penyebab penyakit kusta itu adalah Mycobacterium lepra dan mempunyai masa pembelahan, mempunyai waktu masa pembelahan 12 sampai 14 hari. Dan Mycobacterium lepra ini mampu bertahan hidup di luar tubuh manusia sampai dengan 9 hari. Nah, jadi sampai dengan saat ini yang menjadi sumber penularan dari penyakit kusta adalah manusia. Diketahui di kulit dan mukosa hidung ataupun saluran pernafasan bagian atas penderita kusta itu sebagai sumber dari penularan. Nah, kumannya itu pada penderita kusta bersarang di saluran pernafasan bagian atas. Oh, berarti penularannya melalui udara. Ya, melalui droplet ataupun ludah, ataupun pada waktu penderita itu batuk ataupun bersin. Nah, itu penularan penyakit kusta bisa terjadi di situ. Nah, bagaimana sih cara penularannya penyakit kusta itu? Penyakit kusta itu mempunyai masa inkubasi yang sangat lama ya, 3 sampai dengan 5 tahun. Dan Mycobacterium lepra ini itu yang berada di dalam tubuh penderita kusta, keluar dari tubuh penderita kusta masuk ke dalam tubuh penderita orang lain, keluar ke dalam tubuh orang lain. Ya, masuk ke dalam tubuh orang lain melalui saluran pernapasan tadi. Nah, itu yang bisa menyebabkan penularan. Nah, cara masuknya itu tadi melalui saluran pernapasan bagian atas. Lalu tadi kan sudah dijelaskan untuk penularannya melalui udara, dari orang ke orang, seperti itu ya. Lalu faktor-faktor apa saja yang bisa menimbulkan Mycobacterium lepra ini bersarang seperti itu, gimana ya? Faktor resiko penyebab. Jadi mungkin ada dari lingkungannya atau personal hygiene-nya, seperti itu, apakah berpengaruh terhadap kejadian kusta ini? Dari Pak Andre atau ya, jadi gini, tadi sudah disebutkan oleh Mbak Esti selaku programmer mengenai bagaimana kusta ini berpindah dari orang sakit ke orang sehat. Betul. Jadi seperti kita ketahui bahwa salah satu faktor yang mempercepat penularan selain host pejamunya juga faktor lingkungan, Mbak. Nah, yang perlu diperhatikan adalah higien personal, higien pola hidup bersih sehat personal maupun di tatanan rumah tangga dia. Jadi artinya begini, ketika ada seseorang penderita kusta, dia hidup pada lingkungan yang kotor, ini juga akan mempengaruhi tingkat penyebarannya, Mbak. Jadi itu perlu diperhatikan juga. Jadi selain dia secara langsung menularkan kusta, faktor lingkungan juga mendukung. Contoh, dia hidup di sebuah rumah yang ventilasinya jarang dibuka. Ada ventilasi tapi jarang dibuka, atau bahkan sama sekali tidak ada ventilasi, itu akan memberikan suhu yang lembab. Nah, itu potensial sekali kusta untuk bisa menular. Karena tadi juga sudah disebutkan bahwa risiko penularannya adalah ada di titik-titik saluran pernapasan atas, sekret hidung itu sangat menular.
bagaimana orang dengan penderita kusta hidup dalam sebuah rumah yang lembab, di situ juga ada penderita yang sehat, itu rentan sekali terhadap penularan. Tadi juga sudah disebutkan, kusta tersebut, Mycobacterium bisa hidup di luar tubuh manusia selama 3 hari. Ya, kalau kita punya rumah, jendela, ventilasi cukup, ada sinar matahari yang masuk, tentunya itu juga bisa secara alami ya mengeliminir kusta yang mungkin ada di sekitar kita. Juga mengenai daya tahan tubuh, Mbak, daya tahan tubuh kita itu juga harus kita jaga. Daya tahan tubuh penderita kusta juga harus kita perhatikan betul. Jadi tidak hanya faktor pasien, tapi faktor lingkungan juga mendukung. Oleh karena itu, paling baik adalah penyakit ini segera untuk bisa ditemukan sehingga dia bisa diobati dan tidak menularkan pada orang lain. Seperti itu. Ada lagi tambahan dari Mbak Esti? Pak Asti ya. Penularan dari penyakit kusta ini adanya kontak erat yang lama, Mbak Esti. Jadi selama kita kontak erat yang lama dengan penderita kusta yang belum diobati, maka seseorang ini bisa menularkan ke kita, bisa menularkan ke kita. Kontak erat itu bisa kontak satu rumah, kontak dengan tetangga, kontak dengan sosial atau masyarakat. Nah, durasi kontak sosial ataupun kontak serumah dengan penderita itu 1 minggu berdurasi 20 jam. 1 minggu 20 jam. Ya, kita bisa tertular oleh penyakit kusta ini. Kita berada di lingkungan endemis, di lingkungan endemis penyakit kusta itu kita bisa tertular. Tetapi tadi Dokter Andre juga sudah mengatakan jika kita sudah mempunyai sistem kekebalan yang tinggi, kita tidak akan bisa tertular. Ya, karena penyakit kusta ini adalah penyakit yang menular tetapi sangat tidak menular ya. Menular tetapi sangat tidak menular. Jadi penularannya sangat lama. Juga masa inkubasinya dari kuman tersebut itu 3-5 tahun tadi proses penularannya. Ya, ini sudah ada penelitian dari 100 orang yang terpapar dari kusta, itu 95 orang itu tidak akan tertular penyakit kusta. Kemudian yang 3 orang itu tertular oleh penyakit kusta tetapi sembuh sendiri tanpa pengobatan karena dia mempunyai sistem imun yang tinggi. Kemudian yang sisanya 2 orang akan menjadi sakit dan membutuhkan pengobatan. Nah, itu sekelumit dari penyakit kusta dari penelitian 100 orang tersebut. Tadi sudah disampaikan Mbak Esti ya, bahwa kusta ini penyakit yang sangat menular tapi sulit menular. Ada 3 syarat untuk bisa kita tertular kusta, yaitu bahwa ada kontak dekat. Ya, kita kontak dekat dengan penderita kusta, ada kontak erat dengan penderita kusta, dan juga kontak lama, Mbak. 3 syarat ini harus terpenuhi sehingga kita bisa tertular oleh kusta. Jadi kalau dari 3 syarat itu tidak terpenuhi, kita aman tidak mudah menular. Ya, jadi jangan menjauhi. Ya. Kalau menjauhi nanti jadinya stigma ya, Mbak ya. Tidak boleh menjauhi itu dari tujuan penderita kita kusta ya. Betul. Sudah dijelaskan tadi oleh Dokter Andre juga oleh Mbak Esti tentang faktor-faktor apa saja yang mendukung penularan penyakit kusta dan penularannya melalui apa ya. Untuk sobat kelon semuanya sudah tahu dan sudah mengerti, jadi jangan menjauhi penderita kusta. Tadi sudah faktor resiko, lalu gejala yang ditimbulkan dari penyakit kusta itu sendiri. Gejala awal dari penyakit kusta itu seperti apa? Ya, jadi kusta ini ada 2 gejala sebetulnya, gejala awal dan gejala lanjut ya. Gejala awal ini bahkan banyak terlewat, Mbak. Karena gejala awal kusta seperti tadi saya sampaikan, kusta ini menyerang sistem jaringan kulit, jaringan saraf tepi. Di wujud kelainan kulitnya itu kadang kita terkecoh oleh penyakit lain, Mbak. Karena kadang muncul lesi putih, lesi yang kemerahan. Lesi putih ini sebetulnya juga tidak mutlak milik kusta, tapi kita di daerah tropis juga ada namanya jamur kulit, Mbak. Ya, Taenia versicolor itu juga memberikan gejala lesi kulit yang putih. Cuman bedanya yang perlu sobat kelon pahami adalah kalau kita ketemu
kulit atau bercak kemerahan seperti jamur, tapi tidak ada rasa gatal, tidak ada rasa nyeri, bahkan di titik tersebut mati rasa, bolehlah Sobat Kelon mencurigai bahwa itu mungkin kusta. Itu kata kuncinya itu. Jadi kadang di awal gejala ini praktis tidak ada gejala yang berarti. Jadi hanya ada bercak putih kemerahan, kemudian tanpa rasa nyeri, bahkan tidak terasa apa-apa di diameter tersebut. Karena kalau kita masyarakat kita atau kita sendiri itu kalau sakit tapi tidak ada gejala merasa aman bahwa ini bukan penyakit yang sebetulnya perlu diperhatikan. Nah itu yang tidak semuanya tepat seperti itu. Kemudian pada gejala lanjut, nah gejala lanjut ini pada saat seorang penderita kusta terlambat ditemukan atau ditemukan pada sudah stadium lanjut, ini yang perlu diperhatikan. Karena pada stadium lanjut ini muncul beberapa organ yang bisa kena. Contoh, kalau yang terkena adalah saraf pada kelopak mata, kemungkinan besar dia tidak bisa menutup, Mbak. Jadi melek, Mbak. Karena itu Ya, karena kerusakan saraf. Jadi fungsi saraf ini kan untuk mengontrol gerakan kita, bukan menutup kulit kelopak mata. Tapi kalau sarafnya rusak, dia tidak akan bisa menutup. Bayangkan coba. Walaupun tidur. Iya, tidur melek itu terus gimana? Nah, itu masih syukur alhamdulillah. Tapi kalau terkena saraf di retina, di belakang kelopak mata, di dalam bola mata, bahkan bisa menyebabkan kebutaan. Kemudian juga banyak sekali menyerang di alat gerak kita, di tangan, di kaki, ya ada rasa mati rasa di telapak tangan, telapak kaki. Bahkan kalau itu stadiumnya terus berlanjut sampai ke jaringan ikat, sampai jaringan sendi, akan terjadi pemendekan tulang. Kemudian juga bisa bahasa Jawanya tulangnya lepas atau meridili ya, amputasi atau mutilasi bahasa Sunda ya. Itu jadi menyebabkan kecacatan. Nah itu yang sebetulnya kita hindari, jangan sampai penderita kusta sampai terjadi tingkat kecacatan yang parah sehingga organ-organ tubuh yang bisa dia pergunakan sehari-hari untuk aktivitas, untuk produktivitas akan menurun, Mbak. Ya, ketika jari-jari tangan kita, jari-jari kaki kita itu lepas ataupun putus, itu akan menjadi hambatan kita dalam bekerja. Kemudian juga itulah yang akhirnya masyarakat menilai bahwa ini penyakit kutukan. Nah, karena efek dari proses lepasnya ataupun terputusnya sendi-sendi tangan maupun sendi-sendi kaki. Begitu Mbak Asti ya? Kalau ada tambahan silakan. Jadi penyakit kusta ini kan menyerang saraf tepi ya. Saraf tepi ini mengakibatkan kerusakan tadi yang sudah dibicarakan oleh Dr. Andre, kerusakan saraf tepi di saraf sensorik, motorik, bahkan saraf otonom. Kerusakan di saraf sensorik ini kita akan merasakan mati rasa. Kita akan merasakan mati rasa ataupun anestesi pada telapak tangan ataupun telapak kaki. Nah, jika kita sudah tidak merasakan apa-apa di telapak tangan ataupun kaki, nah itu akan bisa mengakibatkan luka. Nah, luka ini akan mengakibatkan kecacatan yang lebih parah lagi. Dan kemudian yang kerusakan di sistem saraf motorik itu tadi juga sudah disinggung oleh Dr. Andre, kita akan mengalami kelumpuhan atau kekuatan ototnya jadi berkurang. Ya, yang kerusakan saraf otonom itu juga bisa mengganggu kelenjar keringat dan kelenjar minyak kita. Jadi terjadi penebalan di telapak tangan ataupun telapak kaki sehingga kaki atau telapak tangan kita akan menjadi kering. Nah, kalau sudah kering kan otomatis kena benda tajam ataupun benda tumpul akan terjadi luka. Nah, ini yang akan bisa menyebabkan kecacatan yang permanen. Nah, itu yang diharapkan dari penyakit kusta ini tidak sampai terjadi kecacatan yang permanen. Itu Mbak Asti. Ya, terima kasih Dr. Andre dan Mbak Esti yang sudah menjelaskan panjang dan lebar tadi tentang gejala awal dan gejala lanjut dari penyakit kusta itu sendiri. Sobat Kelon yang di rumah sudah tahu ya gejala awalnya dari kusta itu apa dan gejala lanjutnya sampai yang berbahaya itu seperti apa. Jadi lebih waspada terhadap gejala awal mungkin yang ada di Sobat Kelon semuanya, entah di keluarga atau di mana, supaya cepat terobati seperti itu ya. Jadi tidak menimbulkan kecacatan.
Untuk Sobat Kelon semuanya, kalau ada pertanyaan jangan lupa untuk ditulis di kolom komentar yang sudah tersedia. Nanti akan ada sesi Q&A atau sesi pertanyaan. Lalu bagaimana cara membedakan bercak putih tadi sudah disampaikan Dokter Andre ya. Untuk bercak putih pada kusta itu tidak berasa dan tidak gatal. Ya, betul. Jadi untuk membedakan tadi sudah saya sampaikan ya, Iya. kita harus menapis dari awal dulu seperti apa bercak putihnya, kemudian berapa jumlah bercak putihnya, karena itu juga jumlah bercaknya itu juga menentukan apakah dia tipe yang kering atau yang basah. Kemudian setelah diketahui bercak putihnya ini ternyata curiga ke kusta dengan beberapa rasa pemeriksaan, salah satunya dengan tes dengan ketajaman rasa di titik tersebut, itu perlu juga diagnosis, Mbak. Jadi kita tidak bisa mengatakan orang kusta hanya dari berdasarkan kelainannya saja atau keluhannya saja. Jadi akan dilakukan kerokan kulit, Mbak ya. Jadi kerokan kulit bisa dilakukan di dua tempat, di cuping hidung ataupun di lesi. Lesi itu di tempat bercaknya itu. Jadi pemilihan lesinya adalah di bercak yang menebal, kemudian kemerahan. Di situ akan dilakukan pengerokan kulit. Jadi bisa dilakukan di dua titik, di cuping telinga atau di lesi, di bercak kemerahan yang menebal ya. Kemudian saya sampaikan juga ke Sobat Kelon bahwa kami di Puskesmas Kalikajar 1 diampu oleh Mbak Esti selaku programmer ada program screening untuk kusta, Mbak. Tujuan dari screening ini adalah untuk menemukan kasus baru kusta. Jadi kalau kita ketemu kasus baru kusta secara otomatis ini juga menjalankan fungsi pencegahan. Jadi mencegah terjadinya kasus kusta dengan lakukan screening, kemudian menemukan kasus baru. Kemudian di kami juga ada pemantauan RFT, ya pemantauan orang yang sudah diobati kustanya. Akan kita pantau apakah ada gejala sisa, kemudian ada kekambuhan, bagaimana respon klinisnya terhadap pengobatan. Nah ini juga akan dilakukan penilaian atau pemantauan RFT bagi penderita kusta yang sudah selesai diobati, dan juga untuk menentukan tingkat kecacatan ya. Ada korelasi pengobatan dengan kesembuhan dengan kecacatan atau tidak. Kemudian kami juga mempunyai Poperku ya, inovasi yang dibuat oleh Mbak Esti dan teman-teman, kelompok perawatan diri kusta. Nah ini digunakan oleh Mbak Esti dan teman-teman sebagai ajang untuk mengedukasi baik penderita kusta baru, baik penderita kusta yang sudah selesai pengobatan, dan juga kita juga melakukan edukasi dengan kecacatan tadi, Mbak, karena ini sangat-sangat penting untuk produktivitas teman-teman penderita kusta. Jadi ada beberapa yang kami lakukan untuk istilahnya mentreatment baik dari sisi pengobatan maupun dari sisi non pengobatan untuk teman-teman yang kebetulan sudah terkena penyakit kusta. Intinya kita kembalikan tingkat produktivitasnya dan kita jaga tingkat kecacatannya, seperti itu, Mbak. Ada tambahan Mbak Esti? Ya, sepertinya sudah lengkap ya. Bicara dengan Dokter Andre. Nah tadi Dokter Andre menyampaikan bahwa kusta itu ada yang basah dan Ya. ada yang kering. Itu bedanya apa Ya, antara jadi keduanya? ada keduanya. Ini sebenarnya penyakit Bedanya yang basah dan kering. kurang menarik ya, Mbak, tapi harus kita bahasanya. jalankan di puskesmas ya. Iya. Jadi ada dua tipe kusta, tipe kering. Tipe kering itu ciri-cirinya adalah sama, ada lesi putih kemerahan. Biasanya lesinya ini hanya berkisar 1 sampai 5 titik, Mbak ya. Kemudian saraf tepinya yang terkena hanya 1. Kemudian juga ketika dilakukan kerokan BTA, bakteri tahan asam, ini hampir sama dengan sebutan ketika kita bicara TBC ya, karena sama-sama dari famili Mycobacterium. Kalau yang satu tuberkulosis, yang ini lepra. Jadi kalau kering ini relatif lebih ringan karena di pemeriksaan BTA juga negatif. Kemudian yang basah tadi saya sebutkan kontra dengan yang kering, lesinya lebih dari 5 dan saraf tepinya yang terkena bisa lebih dari 1 ya. Kemudian pada tes BTA juga hasilnya memberikan hasil yang positif. Nah yang berat ini yang basah ini kayaknya lebih berat ya, Mbak ya. Yang basah ini yang kalau bahasa medisnya itu, kalau kusta kering itu tipe FPB ya, pasti tipe PP itu Pauci basiler. Kalau yang tipe MB ini yang tipe basah itu tadi. Nah, itu tergantung dari jumlah lesinya, dan
gangguan fungsi saraf tepinya, kemudian dari kerokan itu hasil kerokan bakterinya menunjukkan positif. Nah, yang biasanya di tempat kita itu ditemukan sudah ada kecacatan karena tadi penderita itu merasa tidak ngeh kalau dirinya itu sebetulnya terkena kusta. Karena apa? Kusta itu tidak terasa apa-apa. Penderita tidak merasakan suatu gejala yang menyakitkan gitu ya. Kalau gatal itu kan terasa gatal. Nah, kusta ini tidak merasakan gatal walaupun dia berupa bercak kemerahan. Itu penderita tidak merasakan gatal. Nah, tiba-tiba datang ke puskesmas sudah mengalami reaksi. Nah, dalam kusta ini uniknya ya, sebelum pengobatan, sebelum terdeteksi didiagnosis kusta itu akan terjadi reaksi kusta, dan selama pengobatan juga bisa terjadi reaksi kusta. Setelah pengobatan kita sudah ada pemantauan 3 tahun, 2 tahun bisa terjadi reaksi lagi. Nah, reaksi kusta ini yang diharapkan dengan adanya pemeriksaan deteksi dini terhadap reaksi dengan pemeriksaan pusing saraf tidak akan terjadi reaksi. Nah, ini reaksi kusta ini biasanya terjadi peradangan pada titik saraf tepinya. Nah, itu yang selama ini yang dirasakan oleh penderita kusta. Oke. Untuk mengobati reaksinya ini memang sangat-sangat sulit nih. Sangat sulit, harus telaten ya Mbak ya? Sangat telaten, sangat sulit. Dan kita harus melakukan pemeriksaan fungsi saraf tadi setiap bulan. Jika terjadi kelemahan otot ataupun ada fungsi saraf yang lain yang mengalami gangguan, nah ini bisa terdeteksi supaya tidak terjadi kecacatan yang lebih parah lagi. Jadi setiap bulan pasien kusta ini kan ambil obat di puskesmas, Mbak. Iya. Ketika ambil obat, dia lakukan tadi yang disebutkan Mbak Esti untuk pemeriksaan ulang. Kita periksa lesinya, kita periksa sistem saraf tepinya. Untuk salah satunya adalah untuk pencegahan terhadap reaksi. Salah berikutnya adalah untuk menilai kemajuan terapi. Salah tiganya adalah untuk menilai ada kecacatan atau tidak. Ya, terima kasih Dr. Andre dan Mbak Esti. Lalu tadi sudah gejala, tipe-tipe kusta. Lalu apakah kusta bisa diobati ya? Ada obatnya. Ada. Lalu pengobatannya seberapa lama? Jadi kalau kita bicara tipis juga kusta ini, minta ampun pengobatannya. Jadi istilahnya kita pakai pengobatan multi drug terapi, artinya bahwa pengobatan itu tidak dengan single dose obat, tapi lebih dari 1 obat, 1, 2, 3 obat. Itu pakai 3 macam ya Mbak ya, dengan FDT. Nah, untuk lama terapinya tadi sudah saya sebutkan juga berdasarkan tadi penggolongan jenis kustanya Mbak. Kalau kusta kering atau PB itu standarnya adalah 6 bulan. Ya, kalau kusta yang lebih berat, kusta basah atau multibasilar atau MB itu bisa sampai 12 bulan. Itu saja kita bicara baru menghilangkan Mycobacterium, belum sampai pada tataran untuk gejala-gejala yang lain. Jadi antara 6 kusta kering dan juga kusta basah 12 bulan. Ada tambahan Mbak Esti? Nah, itu obat kusta ini MDT tersedia di puskesmas Mbak Asti. Tersedia di puskesmas, gratis, tidak dipungut biaya. Kalau menderita kusta itu di puskesmas tidak dikenakan biaya untuk pengobatannya. Dan ini memang harus telaten. Biasanya tipe MB yang banyak sekali ya dokter. Di masyarakat itu tipe MB, yang PB itu jarang sekali karena tipe MB ini pengobatan bisa 12 bulan sampai dengan 18 bulan. Nah, itu bisa mundur. Nah, jika penderita itu lupa minum obat misalnya ya, tidak seperti TBC, tidak seperti penderita TBC, kita juga bisa biasanya itu ada yang nggak ngambil gitu ya karena dia bosen tidak ngambil 1 bulan. Nah, kita kok ini pasien ini nggak ngambil, ini kenapa? Nah, kita telusuri kenapa kok nggak ngambil lah. Kemudian
kita tidak mengulangi dari awal lagi, tetapi penderita itu harus minum obat pada saat dia teringat. Pada saat dia teringat minum Diteruskan. obat, kemudian diteruskan kembali seperti semula. Berarti diteruskan ya, tidak. Iya. Kalau TB kan terputus, Ya, Ya. ulang dari harus awal. mengulang. Kalau di kusta tidak. Berarti melanjutkan Ya. yang sudah dilakukan. Berarti modalnya untuk penderita kusta satu, sabar ya. Sabar, Nggak ada kata lain tapi harus sabar ya. Iya. Lalu apakah ada efek samping yang ditimbulkan dari obat kusta itu sendiri? Karena mengingat minum obatnya itu 6 bulan sampai Lama, ya. 12 bulan Ya. hingga 18 bulan Ya. bahkan. Iya. Apakah ada efek samping dari obat kusta Iya. itu? Ya, ada beberapa efek samping yang memang kadang muncul, bukan kadang muncul ya, sering muncul ya. Di penderita kusta ini biasanya dibagi menjadi dua, efek samping ringan dan berat. Efek samping ringan itu mulai dari orang yang minum obat multi drug terapi ini biasanya kulitnya akan lebih gelap atau menghitam karena itu mempengaruhi pigmen kulit. Kemudian juga kencingnya menjadi berwarna merah karena efek obat tersebut, itu masuk gejala ringan. Tapi kalau muncul gejala ringan seperti itu, obat tetap harus habiskan sesuai dengan jenis terapi dia. Kalau kusta kering ya sampai 6 sampai 9 bulan, kusta basah 12 bahkan sampai 18 bulan. Kemudian yang kedua adalah gejala berat. Gejala berat ini obat harus dihentikan, Mbak. Karena kadang sampai pada merusak jaringan kulit. Kulit kemudian seperti tadi saya sampaikan ya, menghitam, kemudian bisa melepuh, mengelupas, itu harus dihentikan, Mbak. Nanti akan dipikirkan kembali untuk pemberian resimen terapi yang lain. Jadi itu kita baru bicara tingkat mengeliminalisasinya obat, ya. Belum bicara tentang cacat ya, Mbak ya. Itu juga perlu obat lain. Betul. Jadi betul Dr. Andre yang disampaikan tadi, untuk penderita kusta kuncinya adalah sabar dan telaten. Ya. Karena tidak ada yang tidak bisa ya, tidak ada yang tidak mungkin karena sudah ada obatnya. Lalu kalau penderita kusta ini tidak menjalani pengobatan, apakah ada akibat fatal yang ditimbulkan? Apakah bisa mengakibatkan sampai kematian seperti itu atau seperti apa? Ya, saya bisa coba menjawab ya. Jika penderita kusta ini tidak diobati, yang pertama tentunya kuman Mycobacterium ini akan tumbuh dan berkembang lebih banyak lagi di dalam tubuh. Sehingga tadi Mbak Asti, kuman ini berkembang di dalam tubuh akan mengakibatkan kecacatan. Nah, yang dikhawatirkan kalau tidak ditemukan secara dini tadi, penyakit kusta ini akan mengakibatkan kecacatan. Nah, sisanya dari penyakit kusta ini yang kecacatan yang menjadi PR kita ini, yang menjadi PR kita adalah mencegah terjadinya kecacatan. Nah, upaya yang sudah dilakukan di Puskesmas Kaligajar 1, saya bersama teman-teman, yaitu yang pertama harus menemukan secara dini, deteksi dini penemuan kasus baru kusta sebelum cacat. Itu tujuan kami ya di program TV ini, menemukan kusta baru tanpa cacat. Kemudian pemeriksaan fungsi saraf itu tadi ya, biar tidak terjadi kecacatan lebih lanjut. Nah, seseorang yang sudah mengalami kecacatan ini memang tadi tidak jadi produktif, beraktivitasnya juga bisa terganggu. Tetapi kalau di kusta ini, jika sudah walaupun meninggalkan kecacatan ya Mbak Asti, walaupun meninggalkan kecacatan, kalau sudah berobat sesuai dengan ketentuan dari WHO, sesuai dengan diagnosis kusta tadi, pasien tersebut sudah tidak menjadi sumber penularan. Nah, itu kuncinya. Jadi walaupun terjadi kecacatan, kita tidak boleh mengucilkan penderita kusta ini. Memang sangat mengerikan. Jari tangan ini bisa bengkok, bisa mutilasi sendi-sendinya. Nah, itu yang menjadi PR kami memang. Supaya tidak terjadi kecacatan lebih lanjut, Iya. seperti itu. Ya, sedikit menambahkan Mbak Esti dan Mbak Asti bahwa ketika ada penderita cacat yang tidak diobati atau dia tidak mau mengakses pengobatan, itu bisa kita maknai bahwa itu membahayakan diri sendiri dan membahayakan lingkungan, Mbak. Ya. Membahayakan diri sendiri apa? Tadi sudah disampaikan Mbak Esti,
akan memperparah tingkat kecacatan. Begitu dia memperparah tingkat kecacatan, dia nanti tipenya multibasiler, kemudian tingkat cacatnya sudah cukup berat, orang tersebut hidupnya tergantung orang lain. Nah, padahal tadi saya sebutkan bahwa saat ada 3 syarat untuk orang bisa terkena, ya, kontak dekat, kontak erat, kontak lama. Lah yang merawat ini berarti kan memenuhi kriteria kontak dekat, kontak erat, kontak lama. Nah, ini juga masalah juga. Nah, apalagi ditunjang dengan higien sanitasi rumah yang sangat buruk. Oleh karena itu sebetulnya sudah diupayakan Mbak Esti dalam berbagai macam program bahwa untuk mengatasi penderita kusta ini, teman-teman tidak bisa datang sendiri. Ini harus lintas program. Lintas program dengan teman-teman sanitarian kaitannya dengan perilaku hidup bersih sehat di lingkungan rumahnya, di lingkungan rumah tangga, kemudian juga menggandeng juga dengan promosi kesehatan untuk mempromosikan, untuk mengedukasi bahwa orang tersebut harus patuh terhadap pengobatan. Bagaimana tata cara perawatan ini multi program ya Mbak ya. Jadi itu sudah dijalankan teman-teman program kusta yang digawangi oleh Mbak Esti dan teman-teman. Seperti itu Mbak. Tambahan Mbak Esti? Ya, untuk pencegahan kecacatan ini kami bersama teman-teman juga tadi sudah kita singgung sedikit ya. Di program kami ada Koperku Mbak Asti. Nah, itu Inovasi ya? Ya, itu termasuk inovasi dari kami membentuk kelompok perawatan diri kusta. Nah, ini perawatan diri kusta bagi penderita yang pernah didiagnosa kusta itu sangat penting sekali. Tadi di kelompok ini kita mengajarkan bagaimana cara perawatan dirinya, perawatan diri penderita kusta yang tangannya kurang rasa ataupun mati rasa ataupun kakinya sudah ada luka. Nah, itu di kelompok kami harus ada kelompok perawatan diri di program kami. Nah, sudah rutin dijalankan ya di Setiap hari apa bahasa pasarannya apa? Bahasa pasarannya itu Senin Wage. Pertemuan Senin Wage. Pertemuan Senin Wage Koperku ya. Koperku. Ada pasien kita ya Mbak ya, tidak boleh nyebut nama yang mungkin higien sanitasinya buruk, kemudian juga terancam cacat, kemudian ditreatment oleh teman-teman, kemudian juga betul-betul disentuh sisi perawatan dirinya. Sekarang udah cakep ya Mbak ya? Ya, sudah cakep. Sudah bisa nyupir ya? Iya, sudah bisa nyupir. Yang dicari Mbak Esti ya, kalau nyarinya Mbak Esti, kayaknya sudah lebih cakep. Sudah lebih cakep lagi. Sudah didandani. Bahkan ada seorang pasien Dok, itu sudah mengalami cacat tingkat 2. Sudah sering kontrol ke sini ya. Pertama kali saya bertemu dengan pasien tersebut itu mukanya sangat hitam sekali Mbak Asti, kulitnya juga kering, pecah-pecah, sudah ada mutilasi, jari tangan sudah kontraktur ya. Kemarin datang dan saya kunjungi ke rumahnya, saya kagum sekali, senang sekali dengan perkembangan yang terjadi pada pasien tersebut karena dia telaten perawatan dirinya. Dia telaten dengan perawatan dirinya, sekarang sudah agak mengkilat. Agak glowing. Kayak Mbak Asti agak glowing. Tapi kecacatannya itu yang tidak bisa disembuhkan Mbak Asti. Kecacatannya yang sudah terlanjur kontraktur, sudah terlanjur mutilasi itu tidak bisa dikembalikan seperti semula. Nah, tapi upaya dari Puskesmas Kalikanjar 1 seperti visi dan misi kita ya, kami siap dan bangga. Jadi gini Mbak, teman-teman sudah berupaya untuk menyehatkan, untuk menghindari cacat, tapi itu juga berulang juga terhadap penderitanya Mbak. Begitu ya Mbak Esti ya? Kalau penderitanya dia tidak telaten, ogah-ogahan, minum obat ogah-ogahan, rawat dirinya jelek, higien sanitasi di rumah tidak dia perhatikan, ya akhirnya juga percuma. Petugas kita atau Mbak Esti dan teman-teman yang tergabung dalam tim itu sudah bagaimana caranya ngopeni, tapi kalau yang diopeni aja nggak mau ya juga tidak akan mencapai hasil maksimal. Jadi kuncinya penderita kusta itu adalah tadi ya, sabar, ya, kolaborasi ya, kolaborasi program, kolaborasi dengan pasien. Dan ada timbal balik antara pasien dan petugas ya, seperti itu.
tadi sudah ada pengobatan sudah ada di Puskesmas Kalikanjar 1, sudah ada program kusta yang bisa didapatkan di sini. Ada program Koperku juga di Puskesmas Kalikanjar 1. Jadi untuk sobat kelon semuanya yang di rumah, misalkan waspada ya terhadap kusta ini, ayo kenali kusta. Misalkan takut ada gejala awal tadi yang sudah disebutkan oleh Dr. Andre dan Mbak Esti, bisa segera ke Puskesmas Kalikanjar 1 untuk segera mendapatkan pengobatan dan mencegah kecacatan yang Silakan rawuh ke Kalikanjar 1 Ya, siang hari. bertemu dengan Mbak Esti Ya. dan Dr. Andre. Ya, silakan. Kedatangan terbuka. Ya, kami siap dan bangga melayani ya. Kami siap dan bangga melayani. Oke. Jika terdapat dari salah satu tadi gejala yang kalau orang awam itu bilangnya putih seperti panu tapi tidak gatal, segera saja memeriksakan diri ke Puskesmas Kalikanjar 1. Tapi jangan toh loh ya. Ya. Kalau dari leher sudah ada putih Iya. tanpa rasa itu toh ya. Ya, toh. Ya jangan ke sini kalau itu. Beda lagi. Ya. Ya, terima kasih Dr. Andre dan Mbak Esti yang sudah menjelaskan panjang lebar tentang penyakit kusta itu sendiri. Jadi sobat kelon semuanya sudah kenal apa itu penyakit kusta. Nah, sekarang masuk ke sesi Q&A atau pertanyaan yang sudah masuk dari sobat kelon semuanya yang sudah mencatat di kolom Ada komentar. yang tanya. Oke, ada dari Icas. Kuman kusta bisa diberantas dengan apa? Dan selama di luar tubuh supaya tidak menularkan ke orang lain. Misal kuman tersebut bisa mati dengan sinar matahari. Nah, dari Dr. Andre atau Mbak Mbak Esti Esti mau menjawab? Boleh, Mbak Esti. Oke. Kuman kusta ini juga seperti dengan kuman TBC ya, sebetulnya. Kuman tersebut akan mati dengan bikin sanitasi lingkungan yang baik tadi ya. Ada ventilasi udara yang bagus, itu kuman tidak akan hidup. Kuman tidak akan hidup di lingkungan kita. Nah, tadi pertanyaannya tuh Mbak sih? Bagaimana kuman yang menimbulkan penyakit kusta ini bisa mati? Apakah Oh, bisa dengan Sinar sinar matahari. matahari itu cukup? Tidak, tentunya tidak dengan hanya sinar matahari saja karena Mycobacterium ini adalah bakteri ya, harus dengan pengobatan tadi, harus pengobatan tadi sesuai dengan tipe diagnosis dari penyakit tadi, berdasarkan bercak putih atau kemerahan tadi, berdasarkan lesinya, berdasarkan pemeriksaan pendukung diagnosisnya. Ya. Jadi saya tambahkan, mungkin ada dua yang bisa kita lakukan. Mycobacterium yang ada di tubuh pasien dimatikan dengan obat. Kalau tadi juga sudah disampaikan lewat droplet dia batuk, dia meludah, kemudian dari sekret-sekret saluran nafas bagian atas yang terlanjur keluar, mungkin bisa dimatikan dengan sinar matahari tadi betul, dibuka ventilasinya, sirkulasi udaranya dibuat yang imbang dengan proporsi anggota keluarga yang di rumah, kemudian tingkatkan kebersihan, dipel sehari 2 kali, tidak sembarangan batuk, tidak sembarangan mengeluarkan sekret, mungkin itu yang bisa dilakukan Mbak ya. Jadi ada dua pendekatannya, pendekatan obat dan pendekatan modifikasi lingkungan. HBS ya. Ya, jadi bisa dicegah dengan PHBS Ya. rumah tangga dan personal hygiene masing-masing. Betul. Dan jangan sampai lembab ya juga. Ya, itu kata kuncinya. Iya, Ya. jangan Karena sampai. kita daerah tropis toh, Iya betul. Jadi ruangan yang lembab akan menyuburkan ya. menyuburkan. Menyuburkan. Tidak mematikan, karena ini bakteri tahan asam Mbak, sifatnya BTH, jadi Nah, agak cukup sulit untuk dimatikan. jadi tetap harus menjaga sirkulasi udara dan jendela untuk tetap. Dan sudah disediakan alam sinar matahari kan. Ya. Gratis. Ada pertanyaan lagi masuk selain dari Etikas tadi. Ada dari Iindei. Dengan salaman orang yang sakit kusta, yang tangannya sudah cacat, apakah bisa menularkan kustanya? Mbak Esti. Berarti dengan sentuhan ya. Dengan Salamannya berapa jam tapi ya? Nah, itu dia kuncinya. Syarat penularan dari penyakit kusta ini adalah kontak erat yang lama ya Mbak Asli. Iya. Syarat dari penularan ini kontak erat yang lama dengan penderita yang belum diobati. Penderita yang sudah diobati dan mengalami kecacatan itu sudah dianggap tidak menjadi sumber penularan, tetapi berobat sesuai dengan standar WHO tadi. Nah, itu sudah tidak menularkan. Kemudian durasi kontak erat dengan lingkungan itu tadi selama 1 minggu 20 jam. Jadi 1 hari sekitar 3 jam. Iya.
Itu dengan catatan penderita belum Dibanding. diobati ya. Kalau penderita sudah diobati, Menurunkan insya Allah resiko tidak, ya. menurunkan resiko penularan. Jadi jangan takut Dokter untuk Andri, salaman. Ya memang Baik kadang lagi. kebiasaan di tempat kita itu soalnya salaman itu betul ya. Kita mengartikan salaman itu sebuah tali silaturahmi ya Mbak ya. Betul. Tapi kadang tidak pada tempatnya. Artinya bahwa antara yang sehat dengan yang sakit podo-podo atau poslilo. Yang sakit pun ketika yo jangan salaman karena itu juga salah satu apa ya? Iya, jadi artinya kita kalau tengok orang sakit juga karena sekarang penyakit itu luar biasa ya merebaknya, ya lebih baik salamannya itu ditunda dulu, tidak harus dengan salaman karena yang sakit bisa menularkan, yang sehat bisa ketularan. Jadi momen silaturahmi itu menurut saya tidak harus dengan salaman. Ya. Sedangkan senyum. Senyum. Jadi nggak usah salaman, senyum gitu ya. Senyum berapa lama? Senyumnya pakai masker juga tidak kelihatan ya pasti. Oke, terima kasih Dr. Andre dan Mbak Esti yang sudah menjawab. Oh, ada lagi Ya. dari M. Alif. Bolehkah meminum obat lain saat sakit bersamaan dengan obat kusta? Misalkan ini saat pusing. Basic. Boleh tidak? Bolehkah meminum obat lain saat sakit atau pusing bersamaan dengan obat kusta? Boleh. Kusta ini boleh dengan, kalau pengobatan kusta ini kan biasanya diminum pada saat malam hari. Menjelang tidur. Biar efek samping obatnya ini Diminimalkan. dibawa saat tidur ya, efek samping mual, efek samping pusing. Nah, jika pada siang hari terjadi pusing, kita bisa minum obat lain selain dari obat kusta. Jadi Boleh ya? Boleh, ya. boleh. Boleh. Nah, jadi tidak menimbulkan Tidak masalah. kontraindikasi Kontra dengan ini tidak. banyak obat kusta. Oke. Ada lagi pertanyaan masuk? Oh, belum. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya untuk PHBS rumah tangga ini memang sangat sulit diterapkan karena ini merupakan kebiasaan Mbak Esti. Iya, betul. Iya, jadi Ini PR Mbak Asti juga ya. Iya, Jadi tanya pada diri sendiri ya, jangan tanya pada kita kalau ahlinya PMS kan dia ya. Iya. jadi kita PR-nya sangat sulit memang untuk merubah pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat khususnya yang penyakit kusta itu sendiri. Karena dulu pernah ikut ya kunjungan, kunjungan rumah ke penderita ya Pak iya Asti ya. betul, dan itu Rata-rata jelek ya? Rata-rata iya, PHBS-nya itu jelek. PHBS-nya jelek dan penderita itu sudah mengalami mati rasa atau kurang rasa di telapak tangan ataupun kaki ya Pak Asti ya, betul, pada iya. saat itu ya. Jadi kuku-kukunya itu juga panjang sekali. Sudah sampai kita, melengkung. ayo tak keplok itu kuning nah gitu. Saking-sakingnya biar tidak terjadi adanya kecacatan yang Iya. permanen gitu. Iya. Ada lagi pertanyaan yang masuk mungkin? Oh ya, jangan lupa untuk kalau teman-teman atau sobat kolon semuanya yang ketinggalan pada episode kali ini bisa ditonton besok di YouTube Puskesmas Kalikajar 1. Jangan lupa like, subscribe, dan share di PKM Kalikajar 1 WSP. Nah, Dr. Andre udah subscribe belum? Mbak Esti udah subscribe belum? Nah, jangan lupa subscribe Puskesmas kita. Subscribe. Ada pertanyaan lagi masuk mungkin? Oke, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih Dr. Andre dan Sama-sama, terima Mbak. kasih Mbak Sama-sama. Esti Mbak Esti. sudah mampir di Kelon Podcast dan jangan Iya. bosan-bosan untuk menjadi Insya narasumber Allah. di podcast ini. Ya, dari Dr. Andre ada pesan-pesan untuk sobat Kelon yang ada di rumah? Ya, satu pesan saja dari saya, silakan teman-teman sobat Kelon yang merasa curiga ada bercak putih, bercak kemerahan yang tidak tahu sebabnya, silakan akses ke layanan kita. Kami siap dan bangga melayani. Dari Mbak Esti? Dan saya hapus stigma mengenai kusta ya. Hapus stigma mengenai kusta di masyarakat. Jadi jika ada anggota keluarga yang menderita kusta itu jangan dikucilkan, ya.
jangan dikucilkan, kasihan mereka juga manusia ya, Butuh dukungan. ya butuh dukungan. Nah itu saja Mbak Asti. Ya, terima kasih. Demikian Kelon Podcast pada hari ini. Terima kasih yang telah bergabung dengan kami dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini bermanfaat dan dapat mengubah stigma masyarakat tentang pandangan penyakit kusta. Jangan lupa untuk tadi ya, like, comment, dan subscribe di YouTube kami PKN Karikajar 1 BSP, dan jangan lupa follow IG kami di Puskesmas _ Karikajar 1. Sampai jumpa di bulan depan, tentunya dengan tema yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.